Tunggu Gendrawani. Lihat itu. Ada yang ingin dia sampaikan. Bicaralah. Apa? Kenapa? Iya, bisa aku lihat gambarnya. Percuma saja kalau tidak bisa. Ya, aku akan sabar menunggu. Tapi jangan terlalu lama ya. Ya sudah. Bagaimana, Bopo? Menurut gelombang kembang setaman, tidak akan lama lagi bakal ada guncangan di Malwapati. Tapi kembang setaman belum memastikan kapan guncangan itu terjadi. Saya tahu, Bopo. Kembang setaman pasti bilang pada saat guncangan itulah serangan baru bisa dimulai, Bopo. Iya, Gendrawani. Kalau itu jawabnya, disinilah Ratu Gelap-gelapnya kegelapan menelusup dan menyulut agar guncangan cepat terjadi, Bopo. Apa maksudmu, Gendrawani? Bopo, apa salahnya? Ratu Gelap-gelapnya kegelapan kita minta muncul dan masuk ke Malwapati. Kalau Ratu Gelap-gelapnya kegelapan tahu guncangan apa yang terjadi, maka Ratu Gelap-gelapnya kegelapan akan bisa mempercepat guncangan itu menjadi kenyataan, Bopo. Ya, kamu benar. Kalau begitu, apa salahnya kita panggil Ratu Gelap-gelapnya kegelapan sekarang? Baik, Bopo. Datanglah Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Datanglah, hadirlah, muncullah. Datanglah Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Lama sekali kita tidak saling berjumpa. Ada apa, Gendrawani? Bopo, kenapa saya dipanggil? Selamat datang, sembah saya, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Selamat datang, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Ada apa? Seperti yang Ratu Gelap-gelapnya kegelapan lihat, kami sudah punya meriam penyedot, ada Ki Ompak Reto, dan sekutu-sekutu baru yang tangguh yang siap mendukung perjuangan kami melawan simbol kekuatan putih Angling Dharma. Tapi menurut Kembang Setaman, kami belum bisa menyerang Malwapati karena hari baik belum dapat ditentukan. Aku sudah dengar semuanya. Kembang Setaman benar, hari baik memang belum berpihak pada kita. Lalu, kapan hari baik itu bisa ditentukan dan berpihak pada kita? Saya tidak bisa mengatakannya, Bopo. Kenapa? Sebab, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan bukan peramal, Bopo. Jadi, apa yang bisa saya dan Bopo lakukan, Ratu Gelap? Tujuanmu memanggilku, bukankah agar aku melakukan sesuatu untukmu? Iya, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, saudara kembarku. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi ke Malwapati. Akan aku lihat guncangan apa yang dimaksud oleh Kembang Setaman itu. Iya, Ratu Gelap. Bantuan itulah yang sangat kami harapkan dari Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Sekarang, izinkan aku pergi bersama angin yang berhembus ke Malwapati. Lihat, harta karun. Kami jadi kaya. Berlian. Kita akan menjadi kaya. Mahkota. Aku akan menjadi raja. Tidak semudah itu kau menjadi raja. Hei, siapa yang berani masuk ruangku ini? Siapa? Oh, kalian rupanya kaget melihat aku
dan anak buahku. Hei, siapa kalian? Aku Sangga Geni, pemilik goa dan harta karun itu. Kalian telah masuk tanpa izin ke sini. Dan kalian telah mengobrak-abrik goa penyimpanan hartaku. Jadi, kalian harus dihukum. Tangkap mereka, bunuh! Aku lebih tua, dan aku lebih berhak menjadi raja daripada kamu, Sangga Geni. Kamu masih ingin menjadi raja? Tidak. Kianusaralah yang pantas menjadi raja. Jadilah raja di gua ini. Aku harap pernyataanmu itu tulus rupa kencah. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Bunda memutuskan ke Kertanegara besok. Benar kan, Bunda? Alasan Bunda ke Kertanegara karena sudah sangat rindu pada Bunda dan Romo Prabu. Mungkin Bunda di sana sambil meminta petunjuk. Dan Nurwenda, Bunda tidak akan lama di Kertanegara. Bunda tidak bawa pakaian banyak. Begitu rasa kangen ibu pada Bunda dan Romo Prabu terobati, Bunda akan langsung kembali ke Malopati. Mohon maaf, Bunda. Yang Nanda persoalkan, kenapa tiba-tiba Bunda memutuskan pulang ke Kertanegara setelah terjadi ketidaksepakatan antara Bunda dengan Nanda mengenai Wahyu Makutaromo, Bunda? Loh, ini tidak ada hubungannya dengan Wahyu Makutaromo, putraku? Pasti ada hubungannya, Bunda. Tidak. Perhatikan, Bunda. Kalau sampai nanti Bunda membicarakan sikap Nanda yang tidak sependapat mengenai tahta Malwapati kepada Eyang Prabu, maka percayalah Bunda, Eyang Prabu Kertanegara pasti akan membenarkan pendirian Nanda. Dan Eyang Prabu Kertanegara akan menegaskan bahwa tahta Malwapati memang bukan untuk saya. Jadi Bunda, jangan mengharap dukungan Eyang Prabu Kertanegara dalam perjuangan yang salah ini. Sebab bakti Nanda saja katun untuk Eyang Prabu. Dan Nurwenda. Dayan! Iya, Gusti. Tutup pintunya. Sini. Nandung dawa, Gusti Ayu. Kamu harus ikut aku ke Kertanegara. Karena kamulah satu-satunya yang tahu rumahnya Rampak. Iya, Gusti Ayu, semoga dawu. Ingat, ini rahasia kita berdua. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang Nyi Rampak. Nyi Rampak? Aku yakin. Siapa Nyi Rampak? Dengan bantuan Nyi Rampak, tahta Malwapati akan jatuh ke tangan putraku dan Nurwenda. Iya, Gusti, itu juga menjadi harapan hamba. Bagus, bagus. Kamu tunggu di luar. Iya, Gusti.
Bagus, bagus. Jadi, perebutan tahta inilah yang membuat Malwapati guncang. Bagus. Kudukung kamu, Dewi Sukesi. Akan kuhitamkan hatimu yang hitam itu. Aku sudah tidak sabar menunggu hari esok. Sayang, aku tidak bisa merubah bulan menjadi matahari. Kalau aku bisa, pasti sudah kupercepat pagi untukmu, Dewi Sukesi. Dinda, Kanda, ada apa buru-buru sekali? tidak ada apa-apa. Dari menghadap Bunda Dewi Sukesi, Iya, Kanda. Dinda harus ke Kertanegara sekalian ngabekti pada Yang Prabu. Tidak, Kanda. Saya tidak ikut. Bunda tidak mengajak saya untuk ikut. Mungkin Bunda tahu saya belakangan ini banyak kesibukan. Dinda, Iya, Kanda. tidak masalah. Tugas-tugas Dinda bisa Kanda rangkap. Kanda bisa selesaikan dengan Kandar Majagandi. Tidak, Kanda. Saya tetap di sini. Ya sudah kalau begitu. Permisi, Kanda. Bunda masih harus... Silakan. Iya, Kanda. Apa yang terjadi dengannya? Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi apa ya? Bobo, kalau yang dimaksud dengan guncangan itu adalah perebutan tahta, saya kira ini namanya omong kosong. Kenapa kamu bilang begitu? Apa gunanya meriam penyedot? Apa artinya latihan dan persiapan? Kalau penyerangan yang kita rencanakan harus menunggu saat yang tepat dan kita tidak tahu kapan meletusnya. Gendrawani, Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan membantu agar guncangan segera terjadi. Iya, dengan menghitamkan yang sudah hitam. Tapi itu bukan jaminan, Bopo. Bisa saja Dewi Sukesi berubah pikiran, dia bimbang, atau... Kenapa kamu jadi bimbang dengan Ratu Gelapmu sendiri, Gendrawani? Saya ingin langkah nyata, Bopo. Saya ingin Malwapati guncang sekarang. Saya ingin waktu yang tepat. Waktu yang tepat hanya akan datang setelah Dewi Sukesi kembali dari Kertanegara, Gendrawani. Kapan Dewi Sukesi pulang dari Kertanegara? Kapan, Bopo? Salah. Saya bertanya begitu, Bopo. Sudahlah, Gendrawani. Bopo sudah tidak tahu lagi apa yang harus Bopo katakan. Kalau kamu masih mau bersabar, mau mendengar nasihat Bopo dan Ratu Gelapmu, tunggu sampai Dewi Sukesi kembali dari Kertanegara. Tapi kalau kamu tidak mau mendengar, jalankan rencana. Bopo sudah tidak mau lagi ikut campur. Bopo! Patung burung, patung kuda. Ayo siapa lagi? Patung ini. Patung. Ada celengan semar? Tidak ada, hanya ini. Yang lain tidak dibawa. Ya, kalau celengan saya mau. Patung. Patung ini. Ki, ada patung seperti ini tidak? Ditunggu oleh Gusti Ayu Dewi Sukesi di ujung jalan. Di mana? Di sana. Pakai pen saja. Naik, Ki. Ki Parusa, dengar baik-baik. Aku akan ke Kertanegara untuk beberapa hari lamanya. Iya, Gusti. Awasi perkembangan.
dan tetap jalankan rencana. Begitu kesempatan ada. Iya, Gusti. Ya sudah, itu saja. Baik, Gusti. Dayang, Neng. Baik, Gusti. Rencana apa lagi yang akan dilakukan? Apa Den Ayu tidak percaya lagi dengan yang aku kerjakan? Dasar perempuan. Perempuan memang selalu tidak sabaran. Sayang, aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Benar apa yang kamu lihat, Nitiris? Benar, Gusti Ayu. Jadi, Gusti Ayumu tidak berbelanja? Tidak, Gusti Ayu. Tidak membeli sesuatu dari lelaki penjual patung itu? Tidak, Gusti Ayu. Ini aneh. Pasti ada sesuatu di balik pertemuan yang aneh itu. Tapi sayang, kamu tidak bisa mengenal siapa lelaki penjual patung itu, kan? Tadinya saya ingin membuntuti kemana perginya, Gusti. Tapi entahlah, tiba-tiba lelaki pedagang patung itu menghilang begitu saja. Dia bukan pedagang tetap di situ? Dia cuma pedagang asongan, Gusti Ayu. Tapi menurut beberapa pedagang yang saya tanya, tidak setiap hari ia berada di pasar itu, Gusti Ayu. Pedagang patung itu adalah kunci dari segalanya. Nitiris, kamu harus gigih mencari tahu siapa dia sebenarnya. Kasinggihan dawuh, Gusti Ayu. Ayo, laksanakan. Pasukan siap! Siap! Kanda, tujuan kita adalah pintu di depan sana. Kita harus bisa melewati para penghadang itu. Iya, Dinda. Pandeka, jalan! Padang kereta, jangan sampai ke pintu gerbang! Bagus, putraku. Bagus. Sembah Nanda Katu Romo Prabu. Wapati, Paman Senopati. Sembah Nanda juga Katu Paman Prabu. Robopati, Paman Senopati. Latihan kalian telah berjalan dengan baik, putra-putraku. Bagus. Selamat. Terima kasih Ramanda Prabu. Kalau begitu, izinkan Nanda berterima kasih kepada Paman Senopati Dharma Yuda. Sebab karena latihan keras beliaulah bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan yang baik pula. Terima kasih Paman Senopati. Terima kasih Paman Senopati. Terima kasih Senopati. Itu sudah tugas hamba, Gusti. Iya, bagus. Kalian benar. Jangan lupa berterima kasih kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi nanti dulu. Kenapa Romo tidak melihat Danurwenda?
Mohon maaf Romo Prabu. Nanda dan Kandara Majagandi sudah mengajak Rayi dan Nurwenda untuk latihan. Tapi dia menolak latihan Romo. Kenapa bisa begitu? Kami tidak tahu Romo Prabu. Tapi ketika kami tanya alasannya kenapa dia tidak ikut latihan, Rayi dan Nurwenda tidak menjawab. Baik. Baik. Kalau begitu, ini menjadi urusan Romo. Romo akan tegur. Sebentar, Rai. Tunggu dulu. Kenapa, Kanda? Bisa kita tukar pikiran? Ya, kenapa tidak? Mari kita peranginan. Baik, mari. Kenapa dengan Rai dan Nurwenda? Kenapa Kanda bertanya begitu? Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sehingga Ramadapati dan Paman Prabu perlu membicarakannya di tempat yang khusus. Ya, Kanda benar. Rayi dan Nurwenda memang seperti menyembunyikan sesuatu, Kanda. Tapi, kenapa dia menjadi begitu? Saya juga tidak tahu. Gendrawani. Sudah lama kamu di sini. Bopo, ini mengenai rencana penyerangan ke Malwapati, Bopo. Rencana yang diawali dengan perampokan Ki Ompakreto, Bopo. Itu kan sudah menjadi keputusan antara kita dan Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, Gendrawani. Kita tunda dulu serangan sampai Dewi Sukesi pulang dari Kertanegara. Iya. Saya tahu, Bopo. Tapi kapan Dewi Sukesi pulang dari Kertanegara, Bopo? Gendrawani, kalau hari ini baru berangkat, apa pantas kita tanya kapan pulangnya? Iya, itu saya sudah tahu, Bopo. Tapi... Gendrawani, kamu tidak perlu khawatir. Kapan saja Dewi Sukesi kembali ke Malwapati, pasti kita akan tahu. Sebab Ratu Gelap-gelapnya kegelapan akan mengikutinya untuk menghitamkan hati Dewi Sukesi yang hitam itu. Itu juga saya sudah mengerti, Bopo. Saya sudah mengerti. Bopo. Siapa itu? Kenapa tidak sabaran begitu? Ada apa? Maafkan saya kalau mengganggu, Bopo. Iya, ada apa? Bopo ditunggu di ruang pertemuan. Iya, tapi kenapa? Balakosa, Balangga, Bagas, Likan, dan semua yang menunggu sudah tidak sabar lagi menunggu perintah Bopo. Mereka menjadi gaduh. Dasar beradupak. Kampungan. Ayo masuk. Bicara sama itu. Baik, Bopo. Ayo. Ada apa? Ada apa ini? Ada apa, Jagala Lugoro? Sudahlah, pergi saja ke ruang pertemuan, Gendrawani. Iya, ini ada apa? Beri pengertian itu anak buahmu. Hah? Suruh mereka sabar dan sadar. Dan? Perang itu pakai aturan, tidak asal perang. Ya. Perang itu ada aturannya, tidak asal perang. Iya, baik, Bopo. Ayo, Jagala Lugoro, ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Mari, Bopo. Ratu dan anak buahnya sama-sama tidak sabaran. Tidak tahu taktik perang. Dasar. Apa kalian masih ragu dengan kelebihan yang aku miliki? Masih harus takutkah kita menyerang Malwapati? Tidak. Tentu saja tidak. Tapi bagaimanapun keputusan perang atau tidak tetap pada Ratu Gendrawani. Atau pada Bopo Soca Cendawa, Kakang. Bukan pada kita. Ya, saya tahu itu. Tapi masih haruskah rencana perang diundur terus? Ya, saya dan Rancak juga sudah tidak sabar menunggu. Kita beri semangat Nyi Ratu untuk segera berangkat. Ya, kita harus berangkat secepatnya, Kakang. Kalian pikir hanya kalian saja yang gatalan? Aku dan Gantar juga sudah tidak tahan harus menunggu dan menunggu terus. Iya benar.
Aku juga sudah ingin menghajar para senopati Malwapati. Ya, hancurkan Malwapati. Hei, Sembah kami, Nyi Ratu. tenang. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Ampuni kami, Nyi Ratu. Ampuni kami, Nyi Ratu. Ya. Duduk. Ada apa? Pamer kekuatan? Tidak, Nyi Ratu. Ampuni kami, Nyi Ratu. Ya. Aku mengerti. Aku mengerti pada ketidaksabaran kalian untuk menyerang Malwapati. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa menyerang Malwapati harus menunggu saat yang tepat. Mengerti kalian? Mohon maaf, Nyi Ratu. Kapan saat yang tepat yang Nyi Ratu maksudkan? Saat yang tepat itu adalah ketika Malwapati dalam kemelut perebutan tahta. Nyi Ratu, lalu kapan kira-kira kemelut perebutan tahta itu terjadi, Nyi Ratu? Aku belum tahu pasti. Nyi Ratu, kalau begitu apa yang harus kami lakukan sambil menunggu ketidakpastian ini? Iya, Nyi Ratu. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Menunggu. Seperti yang sudah digariskan. Tidak ada jalan lain. Baik, Nyi Ratu. Lihat itu. Mereka orang-orang pertama yang akan menjadi anak buah kita. Kamu tinggal di sini dulu, Pak Kerja. Karena kamu belum sempat menaruh di sisi lain. Jadi, siapkan panahmu untuk melindungimu. Baik, Ki. Lihat itu. Daerah sekitar itu yang akan kita tebang. Pilih yang sudah tua. Sebelum matahari terbenam, jumlah yang kita inginkan harus terpenuhi. Kalian mengerti? Mengerti. Sekarang mari kita tebang. Ayo. Hai! Tunggu. Siapa kamu? Siapapun aku. Aku menawarkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan liar yang kalian lakukan sekarang. Kurang ajar. Kau anggap ini pekerjaan liar? Kalian memang belandong liar, kan? Pencuri kayu. Hajar dia! Tunggu. Kalian tetap mau menyerang? Atau menerima ini? Ini akan menjadi uang muka kalian. Kalau kalian mau bekerja untukku. Bagaimana lagi? Jangan banyak pertimbangan. Hajar dia! Siapa orang itu? Sehingga punya uang masih banyak ini. Minggir semua!
Pemimpin kalian saja mau menerima emas yang aku tawarkan itu. Kenapa kalian harus jungkir balik dan tidak mendapatkan apa-apa? Bagaimana? Kalian masih ingin bekerja seperti itu? Lebih baik kita lihat saja dulu. Iya. Hei, mau kemana kalian? Jongkok dan buang senjata kalian. Ayo. Bagus. Sekarang sembah majikan baru kalian dan ucapkan sumpah setia kalian. Terimalah sumpah setia kami, Ki. Terimalah sumpah setia kami. Terimalah sumpah setia kami. Aku Hanusara. Dan ini adikku, Rupa Kenca. Sembah dan teriakkanlah sumpah setia kalian padaku, juga pada adikku ini. Kami bersumpah kami tidak ada buang sia-sia. Baiklah. Mungkin ini semua di luar perhitungan Rai Prabu. Kalau dalam sebuah kesempatan, Putra Rayi, Nanda dan Nurwenda datang menemuiku dan mengajak bertukar pikiran. Iya, Kanda benar. Itu benar-benar di luar perhitungan Dinda. Apa yang Nurwenda bicarakan? Tentang tahta Malwapati, Dinda. Hah? Tentang tahta Malwapati? Iya. Kenapa dengan tahta Malwapati? Dan Nurwenda menginginkannya? Tidak, Dinda. Tidak? Justru dia tidak menginginkannya. Karena dia tahu bahwa tahta Malwapati bukan menjadi haknya. Maka Putra Dinda yang sangat tahu diri itu menjadi sangat bingung dan merasa tertekan karena bisikan-bisikan yang hampir setiap hari diterimanya. Bisikan yang hampir setiap hari diterimanya? Iya, Dinda Prabu. Saya mengerti. Bisikan itu pasti dari Dinda Dewi Sukesi ibunya. Dinda Prabu, Kanda merasa lega karena Danurwenda teguh pada pendirian dan memegang unsur-unsur kebenaran. Karena itulah Kanda, Dinda tidak terlalu khawatir pada Danurwenda. Tapi Kanda kira tidak ada salahnya kalau mulai sekarang Dinda memastikan bahwa Nanda Anglingkusuma sebagai Prabu Anom atau Pangeran Pati, pangeran yang secara syah menjadi pewaris tahta Malwapati. Kenapa Kanda bicara begitu? Kalau semuanya sudah serba pasti dan bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi dugaan-dugaan tentang siapa yang berhasil menjadi pewaris tahta Malwapati. Tapi Anglingkusuma masih terlalu muda, Kanda. Masih harus banyak belajar. Dinda Prabu, apa yang Kanda katakan tadi hanyalah sekedar usulan. Tapi mohon usulan ini dipertimbangkan dengan Dinda Dewi Sekarwangi. Siapa tahu Dinda Dewi Sekarwangi punya pandangan yang lebih tepat tentang hal ini. Iya. Kanda benar. Saya akan bicarakan masalah ini dengan Dinda Dewi Sekarwangi. Iya. Mari. Iya. Daya. Nyadong Dawu, Gusti Prabu. Kalian melihat putraku Danurwenda? Raden Danurwenda ada di perpustakaan, Gusti Prabu. Perpustakaan? Iya. Baik, terima kasih. Iya, Gusti. Nanda tidak bermaksud menjelekkan Bunda Skesi, Kanjeng Ibu. Tapi Nanda ingin kekeliruan ini diluruskan, Kanjeng Ibu. Oh, jadi untuk itulah Nanda ingin bertemu Bunda di sini? Iya, Kanjeng Ibu. Danurwenda, keinginan bundamu Dewi Sukesi agar Nanda menjadi pewaris tahta tidak salah. Itu keinginan wajar seorang ibu. Tapi keinginan itu jadi kurang pada tempatnya karena kedudukan Dinda Sukesi yang bukan permaisuri.
Nanda sudah berkali-kali menjelaskan itu, Kanjeng Ibu. Nanda sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Bunda Dewi Sukesi bukanlah permaisuri. Bunda Dewi Sukesi hanyalah... Tidak. Jangan diteruskan. Bagaimanapun juga, bundamu Dewi Sukesi adalah istri atau garwo sah Ramandamu, Prabu Anglingdarma. Jadi di sini, jangan bicarakan tentang garwo ampil, selir, dan sebagainya. Nanda memang tidak ingin membicarakan itu, Kanjeng Ibu. Karena sudah menjadi hukum dan adat istiadat bahwa putra pertama dari permaisuri lah yang berhak mewarisi tahta, Kanjeng Ibu. Iya, Nanda benar. Nah, kebenaran dan aturan baku inilah yang harus diluruskan, Kanjeng Ibu. Tapi Kanjeng Ibu, Bunda Dewi Sukesi selalu menekankan agar tahta Malopati menjadi milik Nanda. Tapi Nanda tidak menginginkannya, bukan? Sudah berkali-kali Nanda katakan, tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran Nanda untuk memiliki yang bukan hak Nanda, Kanjeng Ibu. Bagus dan Ruenda. Pernyataan tulusmu benar-benar membuat Romo sangat lega. Sebananda katu, Romo Prabu. Jadi Kanda Prabu mendengar pembicaraan kami? Kelihatannya Dewa mengatur kita bertiga agar bisa bertemu di sini. Mohon maaf, Romo. Nanda lebih berani membicarakan masalah ini kepada Kanjeng Ibu Dewi Sekarwangi, Romo. Nanda telah bicara pada teman bicara yang tepat. Nah, kini tinggal bagaimana menyadarkan ibundamu, Dinda Dewi Sukesi, agar ia bisa menghapus keinginannya yang sangat menggebu itu. Ya, Romo. Tenang dan berdoalah. Semoga pulang dari Kertanegara, ibundamu menyadari semua kekeliruannya itu. Sebab Romo yakin, Eyangmu Prabu Kertanegara pasti bicara banyak tentang keinginan yang keliru itu. Iya, Kanjeng Romo. Jagat, ayo, ya. Ayo, Jagat. Iya, Bunda. Ayo, turun. Jagat. Sepertinya ini tempat yang nyaman untuk istirahat. Iya. Iya. Kita, ayo cepat ke sini. Coba perhatikan yang di atas sana. Itu, coba lihat. Yang di atas sana sepertinya bukan orang baik. Seperti rampok. Siapapun yang mereka rampok, harus kita tolong. Iya, Bobo. Mari mendekat. Hei, siap. Mereka sudah dekat.
salah. Cepat serahkan harta kalian. Ya, serahkan harta kalian. Hei, apa kalian tidak lihat? Siapa yang akan kalian rampok? Kalau aku tidak kenal siapa yang akan kurampok, tidak akan begitu banyak aku mengerahkan anak buahku. Turun nih Dewi, serahkan semua bawaanmu atau anak buahku merejangmu.